Stoikisme ini disebut bisa membuat seseorang hidup lebih tenang dan anti stres, serta bebas rasa cemas dan khawatir. Benarkah begitu? Lalu apa sebenarnya stoikisme itu? Hai, hello. Selamat datang di YouTube Mahadewi and Friends, Self-Love and Inspiration. Kenali filosofi stoikisme yang bikin hidupmu lebih tenang dan bebas stres. Kata stoikisme belakangan tengah banyak jadi perbincangan di media sosial. Namun pernahkah Anda mendengar soal stoik atau stoikisme? Stoikisme ini disebut bisa membuat seseorang hidup lebih tenang dan anti stres, serta bebas rasa cemas dan khawatir. Benarkah begitu? Lalu apa sebenarnya stoikisme itu? Stoikisme adalah salah satu aliran filsafat yang berpandangan bahwa manusia harus mampu mengontrol emosi dirinya sendiri untuk bisa mensyukuri apapun yang sudah terjadi. Mengutip dari Stanford.edu, Stoikisme adalah salah satu gerakan filosofis baru dari periode Helenistik. Stoikisme berasal dari Stoa Poikile, nama beranda di Agora Athena yang dihiasi dengan lukisan mural, tempat para anggota sekolah berkumpul dan kuliah mereka diadakan. Stoikisme menekankan prinsip bahwa manusia adalah makhluk yang irasional dan sangat mudah dipengaruhi oleh emosi dan melupakan hal positif yang telah dialaminya. Sejarah filsafat Stoikisme. Filsafat Stoikisme ada sejak 301 sebelum Masehi atau abad ketiga sebelum Masehi. Pencetusnya adalah para filsuf Yunani kuno di Athena bernama Zeno. Dilanjutkan kemudian oleh filsuf Stoa, yakni Chrysippus, Cicero, Epictetus yang berjuluk sang budak pengajar Stoik, Marcus Aurelius atau sang kaisar, dan Seneca dengan julukannya sebagai sang negarawan dan filsuf Stoik. Orang-orang Stoa pada kenyataannya berpendapat bahwa emosi seperti ketakutan atau kecemburuan atau keterikatan seksual yang berapi-api atau cinta yang penuh gairah pada apapun muncul dari penilaian yang salah, dan bahwa orang bijak tidak akan menjalaninya. Orang-orang Stoa di masa kekaisaran Romawi Seneca dan Epictetus menekankan doktrin bahwa orang bijak benar-benar kebal terhadap kemalangan dan bahwa kebajikan cukup untuk kebahagiaan. Etika Stoik mencapai kemungkinan tertentu dalam konteks teori fisik dan psikologi mereka, dan dalam kerangka teori etika Yunani seperti yang diturunkan kepada mereka dari Plato dan Aristoteles. Tampaknya mereka sangat menyadari sifat pandangan filosofis mereka yang saling bergantung satu sama lain, menyamakan filsafat itu sendiri dengan binatang hidup, di mana logika adalah tulang dan urat, etika dan fisika, daging dan jiwa masing-masing. Pandangan mereka dalam logika dan fisika tidak kalah khas dan menarik dibandingkan dengan etika itu sendiri. Oleh karena itu, banyak filsuf Stoik yang menekankan bahwa kehidupan yang baik adalah ketika kita tidak membiarkan hal buruk yang telah terjadi kepada kita untuk memengaruhi diri kita. Mengutip dari National Geographic, ada beberapa prinsip Stoik yang sangat membantu dalam mengurangi kecemasan dan stres. Anda bisa menjadi lebih produktivitas dan kebahagiaan dapat berkembang tanpa adanya gangguan tersebut. Sebagian besar ide Stoik
berpusat pada fakta bahwa pikiranmu mengendalikan persepsi tentang peristiwa, dan persepsi tentang peristiwa mengatur apakah responsmu akan konstruktif. Hal utama yang diajarkan dalam stoikisme adalah menerima tawaran kehidupan kartu kepadamu, hanya mengkhawatirkan apa yang dapat kamu kendalikan. Menekankan tentang sesuatu yang tidak dapat kamu ubah adalah pemborosan waktu dan energi yang berharga. Lebih baik menginvestasikan upaya ke dalam hal yang akan membuahkan hasil. Konsep ini tidak boleh disalahartikan sebagai pengalah, namun tetap merasionalisasi pertempuran mana yang layak diperjuangkan. Konsep filosofi stoikisme. Inti dari ajaran filsafat stoikisme adalah kesejahteraan dan kebahagiaan. Seorang filsuf bernama Plato menyebutnya sebagai eudaimonia. Artinya kebahagiaan adalah keutamaan hidup. Prinsip utama Stoa kuno adalah keyakinan bahwa kita tidak bereaksi terhadap peristiwa. Dengan tidak bereaksi berlebihan pada hidup, kita akan lebih mudah menerima kenyataan. Dengan penerimaan ini, kita akan selangkah lebih dekat dengan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Beberapa konsep yang ditawarkan oleh para filsuf untuk mencapai kebahagiaan yaitu: 1. Disiplin untuk mencegah diri sendiri dikendalikan oleh keinginan untuk takut terhadap rasa sakit dan juga penderitaan. 2. Membuat perbedaan antara apa yang ada di dalam kekuatan kita dan apa yang tidak ada. 3. Kemampuan dalam melihat diri sendiri, dunia, serta manusia lain secara objektif dan menerima sifat mereka dengan apa adanya. Filsafat stoikisme memiliki panduan praktis yang dapat diterapkan dalam cara berpikir. Di antaranya, fokus pada hal yang bisa dilakukan, pengelolaan waktu dengan baik, fokus dengan jalan keluar dari berbagai hambatan, berbahagia tanpa ada sikap egois dan sombong, serta selalu realistis dan antisipatif. Filsafat stoikisme mengajak umat manusia untuk benar-benar memiliki keutamaan hidup dengan sikap praktis dalam hidup yang membahagiakan. Pencapaiannya melalui fokus diri, refleksi diri, dan antisipasi diri. Oleh karena itu, untuk mengurangi rasa kecewa atau ketakutan dapat dilakukan dengan membentuk pola pikir stoikisme. Sayangi dirimu karena kamu berharga. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Klik like, subscribe, and comment.